tidak ada lagi untuk sekedar menyenangkan beliau. Artinya Khoar Waris ini kalau bisa nanti setiap kita itu betul-betul memahaminya, karena ada kerugitan di dalamnya kalau kita tidak ikut berpartisipasi. Dan juga ya, kita pada malam hari ini yang banyak terlibat itu Pak Bambang Sarmadi sebagai komandannya, terus Pak Tony Sugeng, terus Pak Cecep, terus Pak Anwar. Pak Anwar, gimana beliau sekarang? Lagi itu uang. Amin. Beliau telah memberikan satu skema yang diambil dari rumah fikih, ya. Dan ini saya pikir walaupun sudah diberikan kepada kami 3 hari yang lalu, itu masih merupakan tanda tanya itu, terutama mengenai bagian warisannya. Dan memang ada, saya katakan juga sulit kalau tidak kita perhatikan bersama-sama, nanti mubazir. Nah, jangan sampai masalah ini mubazir untuk kita masing-masing. Saya ingat terus Pak Presiden SBY pada waktu memberikan sambutan ini naiknya mati. Nah, itu kan kekewatan ya. Nah, jadi ini juga langsung dari dia, mudah-mudahan lebih bagus. Nah, untuk mempersingkat ini bukan waktu tidak bisa dipersingkat ya. Untuk yang lebih sebentar kita masuk pada materi, saya ada satu pertanyaan dan mungkin dalam waktu 5 menit sudah selesai. Yaitu ada satu diskusi, dan diskusi itu sebenarnya berlangsung di sekitar sini juga mengenai sholat yang dijamak. Nah, sholat yang dijamak itu dan nanti sebelum masuk materi ini itu kita bahas sedikit aja Bapak. Yaitu orang yang menjamak dari asar ke maghrib. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu satu mana yang benar. Yang kedua ialah kalau misalnya itu di dalam kota, di mana masjidnya bukan main, sedangkan kita harapkan bisa nanti asarnya itu di rumah. Tahu-tahu tidak bisa di tengah jalan, juga tidak bisa turun karena masjidnya itu, dan juga sebenarnya orang ini sudah sedikit banyak tidak lagi punya wudu dia. Nah, jika tidak punya wudu, mau singgah juga ke masjid susah. Akhirnya ada yang mengatakan kepada dia, sudah cari aja dulu masjid walaupun tidak punya wudu, walaupun kotor bajunya itu, dalam keadaan kotor itu, ambil ada wudu di masjid yang dipakai tadi. Nanti kalau sudah itu di rumah nanti diulang lagi.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan di jamak saja di rumah, di kantor habis zuhur langsung di jamak untuk sholat asar karena khawatir kalau nanti di jalan tidak bisa sholat. Jadi ketiga-tiga ini apakah semuanya bisa ditempuh atau hanya salah satu yang bisa ditempuh atau salah dua yang bisa ditempuh? Tolong sebelum Bapak dan Ibu, pertanyaan sudah jelas, 3 pertanyaan dari ayah Anda menukilkan pertanyaan ini dari hasil rekayasa atau hasil kejadian yang ayah Anda tahu dari luar. Jadi untuk kita penjelasan begini, pertama, yang pertanyaan yang pertama tadi, salat yang boleh dijamak itu maksudnya begini, waktu ini waktu satu diketemukan dengan waktu yang kedua. Nah, seperti 5 waktu. Ini 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mana saja yang boleh disatukan. 2 waktu disatukan, itu jamak dikumpulkan. Ulama, ini dengan baik-baik ini jawaban kita fikih. Ulama dunia, sedunia yang memperbolehkan jamak hanya antara zuhur dengan asar. Mau dicari kemana silakan. Dicari ke salat asar boleh, mau dicari ke salat zuhur boleh. Cuma hanya zuhur dengan asar boleh dijamak. Mau dijamak ke zuhurnya atau dijamak ke asarnya silakan. Kemudian sepakat ulama dunia antara maghrib dan isya. Maghrib mau dicari ke isya silakan, isya cari ke maghrib silakan. Itu sepakat ulama fikih dunia, tidak melihat mazhab, semua mazhab sepakat. Dan saya sendiri pribadi belum mendapatkan, itu kalimat ini. Dan saya sendiri belum mendapatkan ada ulama yang memperbolehkan selain itu, selain zuhur ke asar atau sebaliknya, selain maghrib ke isya atau sebaliknya. Selain itu belum saya dapat contoh antara asar dengan maghrib dikumpulkan. Belum saya dapat seorang ulama yang berbicara itu. Belum ya, iman belum. Kita juga ya, itu jawaban pertama. Berarti untuk sementara tidak boleh. Tapi karena saya belum dapat, untuk sementara yang boleh dikumpul zuhur dengan asar atau asar kepada zuhur, kemudian maghrib kepada isya atau isya kepada maghrib. Itu jawaban pertama. Jawabannya apa? Jawaban pertanyaan yang kedua, orang pulang kantor rata-rata, maaf, sebelum asar atau setelah asar. Ini ngomong kantor nih, yang lain disesuaikan nanti. Kalau nggak jelas, jangan dijawab jelas, tanya lagi. Nah, orang pulang kantor sebelum asar atau setelah asar. Kalau orang yang takwanya tinggi, ini bagi orang yang takwanya tinggi dulu. Kalau pulang sebelum asar, dia tahu cuma 15 menit lagi asar. Kalau pulang sebelum asar atau zuhur, itu bukan orang kantor, itu bos. Itu bos kantor yang malas kerja. Biasa pulang itu menjelang asar atau setelah asar. Ya. Kalau itu yang pulang setengah jam lagi udah tahu asar, dia pasti berwudu dulu. Tidak mau masuk mobilnya atau naik angkotnya atau apa tanpa wudu, karena dia tahu bahwa jalan bertahun-tahun itu kerjanya jalan tuh. Jalan udah tahu itu macetnya udah jauh tuh. Itu satu. Berbeda dengan di daerah-daerah yang tidak macet, nggak pernah naik mobil nggak ada wudu. Kenapa? Mampir di mana-mana ada masjid. Tapi kalau Jakartanya pasti orang beriman wudu dulu dia, karena dia tahu di tengah jalan susah. Satu.
Kemudian kalau pulangnya setelah asar, pasti dia salat duluan. Nggak mungkin dia. Ya, itu orang beriman. Terus kita pertajam sedikit. Urusannya bukan masalah beriman tidak beriman. Sudah wudu di dalam mobilnya batal, kentut. Nah, itu nggak bisa dielak kan? Susah. Ya. Atau dia salah prediksi. Dia dari kantor mau ke daerah Blok M yang cuma setengah jam. Tiba-tiba ketemu macetnya berhenti, tidak bergerak sama sekali kan begitu. Itu udah di luar prediksi. Yang kita ngomong sekarang di luar prediksi, bukan ke masalah takwa tidak takwa tadi. Kalau terjadi di luar prediksi, contoh kita di dalam kena macet, waktu asar masuk, wudunya sudah tidak ada lagi. Kan itu yang ngomong. Bagaimana solusi? Dan macetnya nggak tanggung-tanggung, dia berapa kilometer per jam? 0 kilometer per jam. Kalau kalimat 0 kilometer per jam nggak jalan. Kalau nggak jalan ya bagaimana caranya? Pegang kalimat. Salat satu-satunya ibadah yang tidak ada istilah meninggalkannya. Dan tidak ada mengqadanya, nggak ada urusan. Dia harus dilaksanakan kondisi apapun. Sudah, kalau itu yang terjadi, jangan salat dulu. Anda dalam macet, pastikan, begitu ujung salat, usahakan untuk keluar dari mobil, cari masjid dan segalanya. Itu yang tahu itu adalah Anda sendiri. Anda berusaha untuk keluar, untuk cari tempat duduk, tempat salat. Kan Anda sendiri tahu. Kalau cuek itu nggak beriman. Enggak. Sudah berusaha tidak mungkin. Nggak ketemu. Nggak bisa. Ya. Menjelang habis waktu asar, berapa menit lagi? Ambil waktu sebelum maghrib, sebelum azan maghrib, ambil waktu untuk salat berapa menit? Katakanlah jangan salat matok ayam. Kalau matok ayam cuma 1 menit, salat biasa berapa menit? 4 rakaat itu katakanlah 4 menit. Ya, 4 menit. Untuk wudu berapa menit? Katakanlah 2 menit. Jawabannya enggak ada wudu. Yalah, enggak ada masalah. Ada air aqua enggak di sampingmu? Oh, enggak ada. Keterlaluan ya. Oh, memang ada, tadi udah minum lupa. Kan begitu. Makanya aqua selalu ada. 1 botol aqua ini sanggup kalau saya berwudu yang darurat begitu, 2 orang cukup. Rasulullah cuma setengah ini berwudu. Setengah botol aqua. Itu hari-hari Rasulullah berwudu setengah botol aqua. Karena wudu Rasulullah bukan nyiram bunga, bukan cuci mobil. Kita cuci mobil kan, suara air itu. Nah, itu kan. Wudu Rasulullah itu begini, tuangkan begini, ya. Beliau taruh, langsung buka. Karena yang wajib itu buka dulu kan, buka saja. Udah rata-rata semuanya, 1 kali kita cukup. Yang penting rata. Kemudian ambil 1, 2, lihat sini, lihat sini. Nah, digosok semua. Ini pindah jamnya supaya cepat masuk air. Dipindah. Sekali aja udah cukup, dia merata. Kemudian ambil lagi airnya. Dalam mobil kerjanya tuh. Kan nggak netes dia. Cuma segini enggak. Udah rata semuanya. Setelah itu ambil 1 lagi kepala. Nggak usah telinga. Kemudian kaki. Muka, 2 tangan kiri kanan, kepala dan kaki. Merata. Mungkin nggak habis setengah botol air. Sudah langsung bersalat. Sudah. Begitu salat Allahu Akbar. Kalau itu airnya, salat pada awal waktu nggak boleh kok. Yang saya katakan tadi nggak ada air sama sekali di mobil. Salatnya sudah berwudu tadi, lihat waktunya. Lihat waktu astagfirullah. Sudah wudu tadi, ini di awal waktu nggak boleh.
jadi imam aja boleh. Dah, langsung kita salat menghadap ke mana? Kita ke arah timur. Mobil lari ke arah timur, kiblatnya di belakang. Bagaimana Allahu Akbar ini ketabrak orang? Anda dianjurkan diperbolehkan salat walaupun ke arah timur. Tapi ucapkan mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Jadi Anda ke arah timur tapi menghadap kiblat. Kayak kita ke Amerika Barat, terbangnya ke Jepang. Kita pergi ke Amerika di mana? Di Barat. Kita terbang ke timur, ke Jepang. 2 kali 3 kali ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang dulu. Padahal kan ke Barat ke dekat, nggak ke timur paling dekat. Lucu kan? Ya jadi hadap ke timur tapi mengucapkan mustaqbilal kiblat. Udah, salat sambil duduk. Rukuknya duduk, semuanya duduk, sujudnya duduk. Sujudnya cuma rukuknya duduk kepala, sujud agak lebih tunduk lagi di bawah lagi dikit. Itu aja udah salat. Itu tidak perlu lagi di rumah untuk ulangin salat. Sudah benar. Jawab serentak itu jawab serentak dulu. Jelas benar. Ya, ada satu lagi kurang jawaban dari sedikit. Belum habis itu. Sedikit saja. Waktu di jalan itu dia bukan sentuh, tapi keluar kainnya itu sudah kena kencing. Nah ini kalau sudah kena kencing rasanya apa boleh terus masuk nanti jawabannya. Masuk jawabannya. Kita kembali lagi ke wudhu tadi. Itu salah awal waktu. Tapi kalau nggak ada wudhu sama sekali, nggak ada wudhu, airnya nggak ada dalam aqua, kita sudah masukkan dalam aqua, mana kita keluarin di rumah, kita nggak tahu kan. Waduh, kemana? Kita sudah berusaha, tapi Allah mentakdirkan lain. Itu yang saya katakan tadi, akhirnya kan tayamum. Ujungnya tayamum dalam mobil. Sudah tayamum, duduknya salat pula. Kurang di taharahnya dan kurang di bentuk salatnya. Enggak apa-apa 5 menit sebelum maghrib ini asar. Kemudian kasih waktu 2 menit untuk tayamum. Anda tayamum. Bagaimana tayamum? Seperti dalam pesawat nggak ada air. Semua tayamum tepuk itu di dinding. Di dinding. Kalau di pesawat lebih bersih, di mobil kotor dulu, banyak debu. Jadi debu aja di situ. Itu namanya tayamum. Itu diperbolehkan sama sekali karena tidak ada istilah meninggalkan sholat. Tayamumnya cuma 2. Jangan dikumur-kumur debu itu. Tayamum enggak, debu enggak dikumur-kumur. Tayamum itu adalah mukanya begini, coba lihat sini, tayamum. Nah udah dulu gini. Kita tepuk ini ke mana? Ke dinding mobil atau ke jok mobil. Langsung kita angkat, kita niat untuk memperbolehkan salat. Niatnya untuk memperbolehkan salat. 1, tepuk. Yang kedua, 2 model. Kalau mazhab Syafi'i sampai ujung sini, sini, ya sampai sini 2. Kalau mazhab yang lain itu begini saja. Ini aja yang diules, tidak ke siku. Ya, yang diulesnya cuma sini aja. Udah, itu batu saya itu Anda salat. Kemana saja salat tadi? Allahu Akbar. Sudah salat rukuk seperti biasa tadi, tidak bergerak banyak seperti saya katakan tadi. Kemudian waktu maghrib tidak perlu diulang lagi salat asar tadi. Berat sekuat. Pertanyaan yang selanjutnya ini sudah kalau tidak ada wudhu, kentut apa saja diganti dengan tayamum atau dengan wudhu ulang. Kalau celana kotor, celana dalam, di belakang kencing pula. Di belakang itu Pak Bambang numpang naik mobil Pak Profesor. Kata Pak Bambang, maaf Prof, saya buka celana dulu, saya buang. Nggak mungkin lah. Kata Profesor, kamu kerja apa di belakang itu? Nggak bisa. Terus bagaimana? Susah. Jawabannya, bolehkah salat dalam keadaan kotor celana pada waktu salat, atau salat itu diperbolehkan kita tinggalkan, kita qada waktu salat maghrib nanti.
Jawabannya salat tidak pernah diperbolehkan meninggalkannya dalam keadaan tidak ada celana, tidak ada pakaian, walaupun sehelai benang pun tidak boleh tinggalkan salat. Apalagi ada beberapa helai benang, celana lepis pula, cuma kotor. Jawabannya seperti orang di rumah sakit pakai pampers keluar pipis mulu, atau orang yang pipisnya sampai kateter ya kateter perut. kateter. Ya kateter itu kan kencing melulu. Tetap salat tidak boleh ditinggalkan. Kalau begitu kateter saja tidak boleh meninggalkan salat, apalagi kotor celana dengan kencing. Jawab nggak boleh tinggalkan salat. Bagaimana Anda tayamum? Lah, kalau ada air wudu, berwudu, sah wudu, sah walaupun ada najis. Orang berwudu sebelum cebok sah wudunya. Contoh, ini contoh. Orang sudah buang air besar, sudah keluar pakai kain sarung, sedang wudu dia, aduh lupa cebok tadi. Umpamanya ini, lah lupa cebok, padahal sudah wudu, lupa cebok. Anda masuk dalam kamar mandi, balok tangan, jangan kesentuh dubur. Anda cebok, tapi jangan keluar kentut. Kalau keluar kentut lagi, itu batal. Cebok, setelah itu kan tanganmu nggak kena dubur. Udah cebok, Anda nggak usah wudu lagi, kentut tadi udah ada, karena nggak batal. Batalnya kalau keluar angin, sedang cebok keluar angin, apalagi keluar besar pula angin, itu udah batal mah. Jawab serentak jelas. Itu jangan jawab jelas tidak jelas. Jelas. Jawabannya terus bagaimana? Boleh nggak setelah salat maghrib nanti kita qadha asar? Jawabannya kalau cukup syarat tayamum tadi atau wudu sekecil, salat sambil duduk, tidak usah ulang lagi salatnya. Tapi kalau keadaan salat kencing celana tadi, salat terus berjalan, cuma ada kendala tadi. Itu kata ulama, dua ulama berpendapat. Yang satu mengatakan kalau sudah diperbolehkan tidak usah qadha lagi, ulang lagi. Yang satu lagi, Anda lakukan hanya menghormati waktu salat, dan sekarang setelah kamu bersihkan celanamu dan pakai dengan celana yang lain, kamu ulangi salat, i'adatus salat, i'adah namanya. Itu dua pendapat ulama. Itu yang mana diamalkan? Kalau saya mengamalkannya, kalau saya ulang karena waktu saat tadi tidak cukup syarat celana kotor, tapi tetap salat. Ada pertanyaannya, ngapain kita salat kalau kita ulang? Jawabannya, kalau Anda mati, kalau setelah salat, Allah maafkan dosamu. Allah tidak menanya lagi. Tapi kalau mati kamu sebelum mengerjakan salat, itu berisiko dengan Allah. Maka itu bedanya saja. Jelas? Semangat dikit, jelas? Ini jelas. Karena ini betul-betul sudah sampai ke intinya itu dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Baik, saya pikir sudah cukup bahwa itu betul-betul harus kita ingat semuanya supaya jangan nanti, karena saya tadi pernah terjadi, saya sendiri bahkan karena di jalan itu pakai sudah nanti aja digabung dengan maghrib gitu. Jadi salat asar digabung dengan maghrib, dan itu ternyata tidak dibolehkan. Kan gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Sekarang ini masuk kita ke materi yang harus kita bahas, yaitu diberikan kepada yang terus mempelajarinya kemarin selama 3 hari itu. Ini Pak Bambang sama Pak Cecep. Pak Cecep di mana? Nggak ada. Oh, yang bilang memang tadi itu saya mungkin agak terlambat. Ya, kalau tidak terpaksa, bukan terpaksa, satu-satunya yang bisa menggantikan dengan baik itu adalah Pak Bambang. Mohon dijelaskan Pak, mana yang tidak jelas dan mana yang sudah jelas antara kita, sehingga apa yang tidak
nggak kelihatan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhin mic-nya. Bapak Ibu sekalian, setelah penjelasan kemarin, kita disumbang oleh Pak Anwar itu diagram mengenai waris. Gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti yang terus terang kita akan klarifikasikan kepada saudara kita. Manakala nanti ini dikatakan tidak betul, maka nanti kita copy dan akan kita bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini sumber. Ya. Ini sumbernya adalah dari Rumah Fikih asuhan dari Ustaz Ahmad Sarwan. Nah, kemarin kalau Bapak Ustaz kan menjelaskan pertama dari garis perempuan dan dari garis laki-laki. Terus kemudian jika semuanya itu masih hidup, maka tadi disebutkan ada 5 orang yang berhak menerimanya. Nah, di sini sudah dibuatkan diagram seperti ini, tapi terus terang karena kecilnya kami belum jelas mengenai formula pembagiannya. Nah, jadi nanti kira-kira formula pembagiannya itu bagaimana, sebetulnya di sini sudah kelihatan tapi terlalu kecil. Nanti mungkin Pak Anwar bisa memberikan yang lebih besarnya. Nah, terus kemudian di sisi lain kami diskusi dengan Pak Dedep dan ayah kita dengan Pak Tam juga menukil dari ayat 11 dan 12 surat An-Nisa. Nah, itu kita sarikan menjadi kata-kata yang seperti ini. Nah, ini hanya saja ini yang terserah masih masalah formulanya kita juga belum paham betul. Nah, ini nanti mohon dari Ustaz bagaimana penjelasannya sehingga nanti kita sama-sama. Nah, sehingga kalau hasil diskusi kita dua gini, tapi kayaknya kalau diringkas menjadi ringkas yang ini bisa kelihatan semuanya. Ini jalur ibu, jalur perempuan, ada yang jalur laki-laki. Nah, ini yang kali yang ini sudah nampak kelihatan kompleks, cuma kita ini klarifikasi kepada Ustaz. Jika nanti ini oke ya, maka ini yang kita perbanyak untuk dibagikan kepada Bapak Ibu sekaligus formulanya. Saya kira begitu Ustaz. Baik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua sehingga tidak ada lagi keraguan di antara kita dalam implementasi waris. Ya. Terima kasih matur nuwun. Baik. Bapak dan Ibu
yang bergambar-gambar tadi kayaknya susah saya pahami. Itu fotokopinya masih ada yang perlu ditambah, masih ada tinggal. Lebih bagus yang ini. Siapa yang tadi ngambil di mana ini? Pak Cecep ngambil di mana? Dia buat sendiri. Nah, ini lebih mudah dipahami Pak Cecep. Yang punya Pak Cecep. Ya, saya ulang lagi. Dengar. Ini yang ditulis oleh Pak Cecep. Di sini yang pertama ini halaman pertama ini yang Pak Cecep tulis yang tidak kalau dari surat Al-Nisa ayat 11 menjelaskan anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama menerimanya. Anak laki-laki 2 kali lipat dibanding dengan anak perempuan. Ini sudah benar yang ditulis oleh Pak Cecep. Yang kedua masih surat Nisa ayat 11 tadi, kalau anak perempuan itu hanya lebih dari 1 orang, 2, 3, 4 anak perempuan semuanya, dia mengambil 2/3 harta warisan. Sudah benar. Ini di sini. Kemudian jika anak perempuan itu 1 doang semata wayang, berhak diambil harta orang tuanya hanya 50% dari harta warisan. Sudah benar. Ini sudah benar. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua dari masih ayat 11 itu, untuk kedua ibu bapaknya masing-masing ya, mengambil 1/6 untuk ibu, 1/6 untuk bapak jika maaf almarhum itu memiliki anak. Tapi kalau almarhum tidak memiliki anak, ya, bagi ibu 1/3, selebihnya bapak yang mengambilnya. 2/3 bapak kan, selebihnya. Itu yang ketiga catatan Pak Cecep. Ini sudah benar catatannya. Yang keempat masih ayat 11. Pembahagian semuanya itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan memotong hak wasiat dan utang piutang yang belum terbayar yang bersama almarhum. Laksanakan utang dulu, kemudian wasiat, setelah itu sisanya baru berlaku hukum warisan. Sudah benar tadi. Nah, itu ayat 11. Ayat ke-12, jika istri meninggal dunia, ini urusan suami istri, tadi urusan anak orang tua. Ayat 12 ini urusan suami istri. Kalau istri meninggal dunia dan tidak memiliki anak, baik dari suami yang ada sekarang atau dari suami yang lalu, waktu nikah dengan sekarang bawa anak dia kan, itu kan anak dia juga. Nah, jadi kalau istri meninggal dunia dan tidak memiliki anak, dari manapun anaknya, yang punya anak dia, suaminya mengambil 50% dari harta warisan istri. Tapi kalau istrinya bawa anak, dari mana saja anaknya? Dari suami yang sekarang, atau dari suami yang meninggal yang lalu, atau dari suami yang telah bercerai dengan dia dulu. Kalau istri punya anak, suami berubah nilai menerimanya. Yang tadi menerima 1/2 harta berubah menjadi 1/4 disebabkan almarhumah punya anak. Itu dulu jawab. Jelas? Kalau sudah begitu, sekarang giliran yang matinya suami. Kalau suami yang meninggal dunia, suami nggak punya anak. Jangan, cuma istri itu mengambilnya 1/4, bukan 1/2, lebih kecil, 1/4 dari peninggalan
suaminya. Tapi kalau suami punya anak, istri mengambil berubah nilainya dari 1/4 menjadi 1/8. Lah, kalau istrinya ada 4, ya bagilah di 1/8 itu. Jangan ambil yang lain. Di 1/8 itu bagi-bagilah. Ya, jawab sebentar jelas. Ini sudah disampaikan di sini, sudah benar sama sekali. Cuma sekarang yang nomor 3, kalau orang meninggal dunia tidak punya orang tua karena sudah meninggal duluan dan tidak punya anak, kan begitu? Atau seperti begini, anak baru selesai kuliah di Amerika, punya kerja, usaha pulang ke Indonesia, jadi direktur perusahaan besar, dia belum sempat nikah, baru ngelamar. Orang tuanya udah meninggal dunia, dia mau nikah, nggak ada nikah. Meninggal dunia sebelum nikah, kan nggak punya anak. Itu berapa dan kemana duitnya? Jawabannya, lihat adik kakaknya. Ada adik kakaknya? Ada. Hartanya kepada adik kakak dia. Karena orang tua nggak ada, anak nggak ada, istri juga belum nikah, kan begitu. Tapi kalau ada istri, diambil oleh istri 1/2. Jangan salah, 1/2. Nggak ada istri 1/2. 1/4. Kenapa? Karena suaminya belum punya anak, baru nikah kan. Orang tuanya nggak ada, anaknya belum ada, hanya istri 1/4. Sisanya diambil oleh adik kakaknya. Itu apakah begitu? Kita lihat, jika seorang meninggal suami dan atau istri tidak mempunyai ayah dan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki dan seorang saudari perempuan, maka masing-masing saudara tersebut memperoleh 1/6 harta warisan. Jika saudara seibu lebih dari seorang, ada 2, 3, maka mereka mendapat 1/3 harta warisan. Itu yang benar, sudah diambil oleh adik kakaknya. Sudah benar. Ini cara pertama sudah boleh kan saya teken sekalian. Tapi jangan saya teken, profesor yang teken ini, karena ketua Danina. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini yang merah almarhum meninggal dunia. Yang kedua, yang merah almarhum meninggal dunia meninggalkan ibu kandungnya, ayah kandungnya, dan istri yang ketiga bersama anak-anak perempuan semuanya. Jawabannya di sini ibu menerima 1/6 karena almarhum punya anak. Bapak menerima 1/6 karena almarhum punya anak. Istri tetap 1/8 karena almarhum punya anak. Kan begitu? Anak-anaknya 3 orang lebih daripada 1, itu 2/3 harta. Sudah benar ini. Ini tidak salah. Kemudian almarhum yang kedua di bawah meninggalkan ibu dan ayah, dan istri dan anak laki-laki dan anak perempuan. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Yang tadi anak perempuan saja, sekarang campur. Jawabannya, almarhum meninggalkan harta. Berapa diambil oleh ibunya? Jawabannya 1/6. Kenapa? Karena almarhum punya anak. Ya kan? Kemudian bapaknya mengambil berapa? 1/6 karena almarhum punya anak. Istri mengambil berapa? 1/8 karena almarhum punya anak. Terus anaknya berapa diambil? Sisa harta itu dibagi. Kalau 2 anak laki 1, perempuan 1, bagi 3. 2 diambil oleh anak laki-laki, 1 diambil oleh anak perempuan. Selesai. Kalau 2 laki-laki 1 perempuan, 4 tambah 1, 5, bagi 5. 2 laki-laki yang pertama ambil 2, laki-laki yang kedua ambil 2, perempuan ambil 1. Kalau perempuan 3, laki-laki 1, berapa dibagi? 5.
5, perempuan 3, laki-laki 2. Masing-masing perempuan 1. Jawab serentak jelas. Ini sudah selesai, mantap ini Pak Cecep. Kemudian ini lembaran yang kedua. Yang kedua. Ini asalnya. Oh, sudah selesai. Saya juga ngajar di bawah nggak apa-apa, kita teruskan sedikit lagi nanti ya. Kemudian almarhum ini, almarhum kedua, meninggalkan ayah ibu dan istri, anak perempuan. Ini sama dengan yang tadi, sama. Diupi 2 lah. Oh, nggak usah diulang ini. Cuma model satu lagi, almarhum memiliki ayah dan ibu masih hidup, ya. Kemudian istrinya 4 orang pula, tapi tidak punya anak, mandul semuanya. Begitu meninggal dia, berarti meninggalkan ayah ibu dan istrinya 4. Bagaimana bagi harta warisan? Jawabannya, ya. Nah ini yang salah Pak Cecep, ini salah. Ini bukan sepenuhnya ini. Karena belum pengajiannya belum sampai situ, jadi nggak salah beliau. Ini pengajian. Jadi kalau sudah begitu, istri ngambil dia 1/4 ramai-ramai. Kemudian untuk ibu 1/3. Udah benar. Untuk bapak selebihnya 2/3. Jadi harta dibagi 4, 1/4 kasih sama istri semuanya, tinggal 3/4. 3/4 dibulat menjadi 3 bahagian. 1 diambil ibu, 2 diambil bapak. Itu yang tidak karena ini mungkin Pak Cecep karena belum ini yang dicoretkan Prof, ini yang sebenarnya bukan 1/6, ini 2/3. 2/3 dari ini 1/3 kan 2/3 yang benar. Sudah, ini sudah diperbaiki. Besok akan ketemu semuanya. Kemudian yang ketiga sama, nggak ada yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir juga sama. Insya Allah itu sementara ya. Tolong ini yang tambahan malam ini di samping ini tolong dicatat, apa-apa tolong dicatat. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jawabannya adalah maaf. Ulang. Kalau semuanya ahli keluarga masih hidup, ayah ibu masih, apalagi istri ada, kemudian anak laki-laki perempuan ada, yang menerima harta warisan cuma 5 orang. Pertama, ayah, ibu, istri atau suami, jangan sampai suami nggak dapat. Istri atau suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Itu selesai semuanya. Itu yang lain. Mertua dapat daging lebaran. Kalau mertua hanya dapat daging lebaran saja, dapat telepon, jadi nggak dapat mertua, nggak ada hubungan. Dan kecuali kalau meninggal anaknya, istri kita atau suami kita, itu berarti bukan mertua namanya, kan? Ayah kandung dan ibu kandung. Jawab serentak jelas. Alhamdulillah. Ke depan, catat ke depan. Dan ke depan adalah berapa saja yang diterima oleh mereka masing-masing, padahal sudah sampaikan itu tadi. Nah, jadi akan diterima. Jadi jumlah pembagian itu dalam harta warisan berarti setengah, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu jumlah pembagian. Ulang lagi, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Saya tanya sekarang, yang 1/6 di mana? Jawabannya ibu dan bapak yang almarhum punya anak.
Satu. Oke, yang sepertiga di mana? Jawabannya almarhum gak punya anak, tapi ibu bapaknya ada, ibunya sepertiga. Yang 2/3 di mana? Kalau anak perempuan semuanya perempuan dapat 2/3. Yang 1/4 siapa? Yang 1/4 istri kalau almarhum tidak punya anak. Yang 1/2 siapa? Suami yang kalau almarhum tidak punya anak. Yang 1/8 siapa? Istri kalau almarhum punya anak. 1/4 berapa siapa? Istri kalau almarhum tidak punya anak, atau suami kalau almarhum punya anak. Nah, itu kan aman udah. Itu harus dihafal. Kemudian minggu depan yang nggak bisa menjawab wajib membayar minyak. Pak Mul, siap-siap minyak aja untuk saya jawab. Jadi insya Allah, saya ulang lagi. Saya ini buru-buru kan. Dan tenang dulu. Pertama, yang pembagiannya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Berapa? 6 masalah kan? Nah, yang pertama kita mulai dari 1/2. Setengah itu diambil oleh 2 orang. Pertama diambil oleh suami kalau istrinya nggak punya anak. Yang kedua diambil oleh anak perempuan, hanya satu-satunya anak perempuan. Tidak ada yang lain yang ambil 1/2. Cuma 2 orang itu. Kemudian 1/4 diambil oleh 2 orang, yaitu oleh istri kalau suaminya tidak punya anak, diambil satu lagi oleh suami kalau istrinya punya anak. Bingung nggak? Bingung. Begini. Kalaupun saya suruh siapkan minggu depan papan tulis, kalau mata-mata kita itu nggak usah ada di papan tulis, nggak kelihatan. Habis papan tulis nggak dilihat jadi. Jadi mubazir. Begitu aja lah. Lebih dari itu nggak bisa. Kalau saya buat papan tulis, kata Pak Sofian, Ustaz nulis nggak? Udah saya tulis, kok nggak ada tulisan? Tapi yang juga nanti kata Pak Kam, ini 3 atau 4 susah juga karena kita bukan waktu membaca melihat. Sekarang waktunya ngopi ini. Jawab sederhana, ulang lagi seperti ini. Nah, 1/2 itu diambil oleh 2 orang. Suami kalau istri tidak punya anak, yang kedua anak perempuan satu-satunya seperti. Kemudian yang kedua 1/4 diambil oleh 2 orang. Oleh istri kalau suaminya tidak punya anak, dan oleh suami kalau istrinya punya anak. Itu bingung kan? Enggak ada. 1/8 diambil oleh 1 orang, oleh istri di saat suaminya punya anak. Sudah, apa lagi? 2/3 diambil oleh beberapa orang. Salah satunya anak perempuan lebih daripada 1 orang, mereka ambil 2/3. Yang kedua, ayah di saat almarhum gak punya anak. Ya, kemudian 1/3 diambil oleh beberapa orang. Antara lain diambil oleh seorang ibu apabila anaknya almarhum itu tidak punya anak, diambil 1/3 oleh ibu. Satu. Yang kedua 1/3 juga oleh saudara dan saudari yang tadi. Kemudian 1/6 diambil oleh ibu dan ayah apabila almarhum
itu memang kalau kita pusing lah, jangan pusing lah. Ya, sudah. Nanti akan nanti akan kita bicarakan berarti maknanya orang-orang yang catat nanti pengajaran ke depan. Orang-orang yang bisa menghabiskan harta warisan. Asabah namanya. Kalau sudah ada dia selesai, nggak ada yang tinggal harta warisan, disikat semua. Siapa saja yang menghabiskan harta warisan. Istri nggak bisa menghabiskan harta suami. Suami nggak bisa menghabiskan harta istri. Anak perempuan nggak bisa menghabiskan harta orang tuanya. Siapa akan dibicarakan nanti di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Terima kasih. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak. Walaupun yang terakhir ini saya tadi lihat siapa yang bawa HP mau direkam terus gitu, supaya betul-betul yang setengah, seperempat, sedelapan itu tidak membingungkan gitu ya. Tapi saya lihat ada yang bawa HP ada, alhamdulillah. Jadi nanti itu bisa menjadi pendukung untuk menuliskannya. Dengan demikian kita semuanya sebenarnya